Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian syukur kita hanya kepada Allah. Siapa yang hatinya sedang digembirakan oleh Allah, kemudian Allahnya dipuji, maka dalam keadaan terbalik Allah yang akan mengingat. Kalau Allah mengingat, maka saat itulah Allah mengirimkan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kita kepada Ahmad Al-Mustafa, seorang manusia yang paling mulia dan dimuliakan, seorang manusia yang terpilih dan memang dipilih khusus oleh Allah. Kita sampaikan salam kita kepada Abul Qasim, seorang ayah, suami, kepala rumah tangga yang paling lembut kepada keluarga. Kita sampaikan salam kita kepada Al-Amin, seorang manusia yang paling bisa dipercaya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, diangkat oleh Allah menjadi nabi, penuhnya para nabi, dimuliakan oleh Allah menjadi rasul, kemudian ditetapkan menjadi uswatun hasanah. Apa yang sedang kita kerjakan saat ini tampaknya sederhana, tapi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita jadi tahu apa yang sedang kita kerjakan saat inilah akan membuat Allah, akan membuat malaikat-malaikatnya Allah, akan membuat penghuni langit, penghuni bumi, bahkan kata Nabi, semut-semut yang ada di liangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, saat ini kesibukannya memintakan ampun bagi siapa saja orangnya yang masih mau berbagi ilmu tentang kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini bersamaan dengan beberapa dosa kita sedang diampuni oleh Allah. Ibu-ibu masih ada yang mau pindah ke kosong yang sebelah kiri. Mungkin karena tidak tahu kalau kosong. Monggo. Nanti kita isi dengan muhasabah di akhir pengajian supaya nyaman. Tidak ada yang mau berubah. Baik. Setiap majelis di dalamnya dipuji-puji nama Allah. Setiap majelis di dalamnya disebut-sebut nama Rasulullah, maka seketika itu majelis kita dijamin oleh Allah bernilai manfaat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun. Sama-sama. Ya Rafi'ah syani wa
tidak karena engkau wahai Muhammad, tidaklah akan Allah ciptakan alam semesta. Gambar sederhana yang sedang kita saksikan ini jadikan alat bantu sederhana supaya saat ini kita teringat lagi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Silakan geser, gak apa-apa, maju aja ke sini. Baru mulai ngajinya, nanti tambah seduh di belakang. Ada satu ayat ketika Allah datangkan ayat ini, Nabinda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersungkur sujud berlinang air mata. Seorang sahabat kemudian mendekat lantas bertanya, "Ya Nabi, kenapa engkau menangis?" Telah datang ayat dari Allah. "Tapi kenapa engkau menangis ya Nabi?" "Bukan datangnya ayat yang membuatku menangis. Yang membuatku menangis sikap umatku. Sikap umatku yang tidak pernah sungguh-sungguh memfikirkan bagaimana dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah pilihkan tempat tinggal yang sangat indah bernama bumi. Disinilah sampai dengan saat ini kita semuanya masih dipinjam hidup oleh Allah. Saat ketika Allah sudah ciptakan buminya, Allah merancang kehidupan. Waktu itu yang diciptakan oleh Allah sesungguhnya bukan seorang saja yang bernama Nabiullah Adam, tapi siapa saja yang akan terlahir esok, lusa, sampai datangnya hari kiamat sudah dirancang oleh Allah begitu sempurna. Malaikat menyaksikan kejadian itu kemudian bertanya, "Ya Allah, kalau jumlah manusia yang akan kau ciptakan demikian banyak, aku mengira bumimu tidak akan pernah muat ya Allah." Bumi yang begitu besar seperti ini disangka oleh malaikat tidak muat diisi oleh yang namanya manusia. Apa jawabnya Allah? "Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain. Makhlukku yang lain aku beri nama kematian." Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20.000 orang.
Perang pecah antar dua negara muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10.000 orang tewas dan lebih dari 100.000 bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25.000 orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini, Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman di Bosnia dan Kosovo, dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Inilah jawaban Allah ketika malaikat menyaksikan bahwa buminya disangkanya tidak pernah muat diisi oleh yang namanya manusia. Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain. Makhlukku yang lain aku beri nama kematian. Nah, waktu itu malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kalau begitu apa maknanya Engkau menciptakan hidup kalau kemudian Engkau pula ya Allah yang menciptakan mati? Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain lagi. Makhlukku yang lain aku beri nama Aman. Aman. Makhluk yang Allah yang lain namanya keinginan. Makhluknya Allah yang lain bernama cita-cita. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena angan-angan hidupnya yang terlampau tinggi, akhirnya dia lupa bahwa setiap saat bisa mati. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena keinginan hidupnya yang cukup banyak, satu keinginan tercapai, muncul keinginan yang lain, kemudian dia lupa bahwa setiap saat bisa mati. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena cita-citanya yang tidak pernah kunjung habis. Satu cita-cita teraih, muncul canangan cita-cita yang lain, kemudian dia tidak sadar bahwa kemanapun dia pergi sesungguhnya dikuntit oleh yang namanya mati. Detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, jadi minggu, jadi bulan, jadi tahun. Coba merenung, sudah berapa lama Bapak Ibu dipinjami hidup oleh Allah sampai malam hari ini? Kalau malam hari ini kita masih bisa bermuajahah bersama-sama, hanya karena kasih sayang Allah, dia masih belum dicabut. Coba rasakan yang Allah titipkan di dalam dada, degup jantung itu masih berdegup. Pas waktunya, ya pasti akan berhenti. Kalau sudah tiba waktunya, seorang suami akan terpisah dengan istrinya. Kalau sudah tiba waktunya,
Seorang istri akan terpisah dengan suami yang amat dicintainya. Ayah bunda akan terpisah dengan dirimu nak, amat yang dicintainya. Beruntung Allah kasih hadiah seorang nabi dan rasul yang amat sayang kepada kita umatnya. Sering kali beliau berpesan supaya kita menjadi bagian umat yang tidak boleh takut dengan yang namanya mati, sebab itu mesti akan kita alami. Suatu saat nanti kita akan dipisahkan dengan ayah, bunda, suami, istri, anak, harta, benda, sebab Allah sudah siapkan tempat hidup yang baru. Tempat hidup yang baru bernama alam barzakh. Tempat hidup kita yang baru bernama alam kubur. Ya